Selamat pagi anak-anak Ibu Lis kelas 9 Kristen Protestan. Salam jumpa, salam sehat, tetap semangat. Mari kita masuk dalam pembelajaran kita tentang mengenal Roh Kudus pada pertemuan yang kedua ini. Kenapa harus ada 3 kali pertemuan tentang Roh Kudus? Ya, membahas Roh Kudus ini memang tidak bisa sekali anak-anak. Kita membahasnya harus dengan penuh hikmat yang daripada Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kasih dan penyertaan yang Kau berikan kepada kami. Kami akan belajar tentang Roh Kudus. Tuhan pimpin, berkati kami. Dalam kasih-Mu kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Anak-anak, pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang peranan Roh Kudus di dalam Perjanjian Lama. Nah, pada Perjanjian Baru kita mau melihat bagaimana peranan Roh Kudus. Di dalam Perjanjian Baru banyak sekali diceritakan kisah-kisah tentang peranan Roh Kudus pada orang-orang yang ada di zaman Perjanjian Baru. Misalnya saja ketika kedatangan malaikat yang menemui Maria untuk memberitakan bahwa Maria tengah mengandung seorang anak laki-laki yang nantinya akan diberi nama Immanuel, yaitu Mesias yang dinantikan oleh bangsa Israel. Maria terkejut. Maria mendengarkan segala tuturan dari malaikat untuk menerima keadaan pada waktu itu. Dan karena Roh Kuduslah yang memampukan Maria, maka Maria dapat menerima berita sukacita itu di dalam damai sejahtera. Kemudian juga pada Elizabeth, istri Zakaria, yang juga didatangi oleh malaikat, yang di usia senjanya mengandung seorang anak laki-laki yang akan membuka jalan bagi kedatangan Mesias. Itu pun karena peranan Roh Kudus yang ada di dalam hati Elizabeth, sehingga dia bisa menerima berita itu di dalam damai sejahtera. Roh Allah memenuhi Yohanes Pembaptis juga. Ketika ia berseru-seru untuk menyiapkan jalan kepada Mesias, dan sewaktu Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis untuk membaptis Yesus, maka Yohanes bersaksi. Dia mengatakan, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang berkuasa daripadaku akan datang dan membuka talit kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Lukas 3 ayat 16. Kemudian ketika Yohanes Pembaptis membaptis Yesus, maka terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Nah, peranan Roh Kudus juga di dalam Perjanjian Baru dikatakan sangat dominan. Semua kitab di dalam Perjanjian Baru menuliskannya kecuali kitab 2 dan 3 Yohanes. Bahkan dalam Injil Yohanes, Yesus berjanji akan mengirimkan Roh Kudus yang akan menolong murid-muridnya, mengajarkan sesuatu kepada mereka dan menolong mereka untuk mengingat apa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Roh Kudus juga akan memimpin murid-murid kepada seluruh kebenaran Allah dan menyingkapkan rahasia ilahi kepada mereka. Ya, peran Roh Kudus luar biasa di dalam perjalanan pelayanan murid-murid Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Dikatakan pun setiap orang memerlukan Roh Kudus untuk mengetahui kehendak Allah. Ibu Lis, anak-anak Ibu Lis sekalian memerlukan Roh Kudus agar kita mampu mengetahui apa kehendak Allah. Bagaimana kita melakukannya. Kadang-kadang dengan Roh Kudus juga kita dapat memahami mengapa harus menaati perintah tertentu dari Allah. Roh Kudus juga lah yang akan mengajarkan kita berkata-kata yang baik. Roh Kudus juga lah yang akan mengajarkan kita melakukan yang baik di tengah-tengah kehidupan kita. Yesus anak Allah penuh dengan Roh Kudus, melakukan segala yang benar dalam seluruh kehidupan dan pelayanannya, memberikan teladan kepada semua manusia yang percaya kepadanya, agar juga membuka dirinya menerima Roh Allah di dalam dirinya. Tanpa Roh Kudus, tidak seorang pun manusia dapat melakukan hal-hal yang baik.
Artinya, orang-orang yang hidupnya bergantung kepada Roh Kudus, mengandalkan diri kepada Allah, maka Roh Kudus akan melengkapi orang percaya untuk melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan dan bersaksi tentang Kristus. Anak-anak sekalian, nah itu tadi tentang peranan Roh Kudus di dalam Perjanjian Baru. Tugas kamu dalam project based learning adalah membuat video clipping gambar menggunakan aplikasi InShoot atau KineMaster. Kemudian gambar lambang-lambang, pilih gambar-gambar lambang Roh Kudus, jadikan video clipping yang menarik, lalu kirimkan ke GCR yang sudah ada. Kiranya pertemuan kita kali ini diberkati oleh Allah, dalam Roh Kudus kita dimampukan. Terima kasih, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah belajar tentang Roh Kudus, berkati setiap kami memahaminya. Dalam kasih Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.